Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 11. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bab warisan. Sebelum kita ke pembahasan materi, perlu sebetulnya kita ketahui bahwasannya akhir-akhir ini, di zaman yang serba modern ini, ilmu warisan itu hampir tidak diperhatikan oleh kalangan umat muslim itu sendiri. Banyak di antara umat muslim itu tidak paham dan tidak mengetahui bagaimana ilmu daripada membagi warisan. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama bahwasanya hukum mempelajari ilmu warisan adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu artinya kewajiban, kifayah adalah umum. Jikalau dalam suatu masyarakat itu tidak ada yang memahami atau bisa mengamalkan daripada ilmu warisan, maka dalam satu wilayah tersebut hukumnya berdosa semua. Saking pentingnya kita mempelajari ilmu warisan ini, maka dalam kesempatan yang baik ini, yuk kita sama-sama belajar memahami ilmu warisan sedikit demi sedikit, kita perlahan-lahan. Nanti tujuannya adalah supaya apa? Ketika kita bermasyarakat, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membagi warisan. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, nanti kita akan membahas tentang pengertian daripada warisan, kemudian dasar hukum ilmu mawaris itu sendiri, kemudian sebab-sebab apa saja yang menyebabkan seorang mendapatkan warisan, serta apa penyebab orang yang terhalang juga mendapatkan warisan. Kemudian nanti juga ada klasifikasi daripada ahli waris, kemudian bagian-bagian daripada ahli waris, kemudian nanti tata cara pembagian warisan, kemudian yang terakhir nanti adalah wasiat dan hukum-hukumnya. Nah, secara umum bahwasanya ilmu yang mempelajari tentang warisan itu disebut dengan mawaris. Jadi sekali lagi ilmu yang mempelajari tentang warisan itu disebut dengan mawaris. Ada juga nama lain dari ilmu mawaris itu adalah faraid. Jadi ada yang mengatakan bahwa mawaris atau faraid itu hanya tergantung dari segi bahasanya saja. Pada intinya adalah ilmu itu untuk mempelajari tentang harta warisan dan pembagiannya. Baik, kita ke yang pertama dulu. Di dalam warisan atau ilmu mawaris itu ada rukun. Rukun ini adalah sesuatu yang harus ada. Jikalau salah satu itu tidak terpenuhi, maka tidak akan mungkin harta warisan itu akan bisa dibagi. Yang pertama disebut dengan muwaris. Mewaris itu apa? Mewaris itu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta bendanya. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, ini kita membahas masalah seorang muslim. Ketika seorang muslim meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta benda, maka dialah kemudian yang disebut dengan muwaris. Dia meninggal dunia, meninggalkan harta benda, maka dia disebut dengan muwaris. Kemudian yang kedua ada yang namanya waris. Waris itu adalah orang yang mendapatkan warisan atau dalam kaitannya hal ini disebut dengan ahli waris. Itu. Ada orang yang mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, maka dia disebut dengan waris. Kemudian yang ketiga disebut dengan maurus, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi dalam pembahasan pembagian daripada harta warisan harus ada tiga unsur ini, yaitu mewaris, kemudian ada waris dan maurus. Jika tidak ada salah satu saja, misalkan ada orang yang dia meninggal namun dia tidak meninggalkan harta warisan, maka bagaimana mungkin harta itu bisa dibagi? Karena apa? Karena dia tidak memiliki harta tinggalan. Ada lagi ketika ada orang yang meninggal dunia. Dia meninggalkan harta namun tidak memiliki ahli waris. Tidak akan mungkin harta itu dibagikan kepada ahli waris karena dia tidak memiliki ahli waris. Oleh karena itu, ketiga rukun ini harus berkaitan
antar satu dengan yang lain. Nah, sekarang hal-hal yang dilakukan sebelum harta warisan itu dibagi. Ketika ada seorang meninggal dunia, maka kewajiban daripada ahli warisnya adalah sebelum dibagi harta orang yang meninggal ini harus ditunaikan dulu yang pertama, yaitu zakat. Jikalau ada seorang yang dia meninggal, dia masih belum membayar zakatnya, entah itu zakat mal atau zakat fitrahnya, maka zakatnya diambil dari harta peninggalan si mayit tersebut. Kemudian yang kedua, wasiat. Jikalau ada orang yang dia meninggal dunia, kemudian sebelum meninggal dia berwasiat, berpesan kepada ahli warisnya misalkan, nah nanti ketika bapak atau ibu meninggal dunia, maka tolong ini wakafkan sebagian harta bapak atau ibu ini untuk pondok pesantren misalkan, untuk masjid, untuk pembangunan musola, TPQ dan lain sebagainya, maka harus itu ditunaikan wasiat tersebut. Namun ingat, dalam menunaikan wasiat itu tidak sepenuhnya harta semuanya. Maksimal ketika wasiat itu adalah harta yang bisa ditunaikan adalah maksimal sepertiga daripada harta peninggalan si mayit. Jadi kalau lebih dari sepertiga, misalkan ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia berwasiat kepada ahli warisnya, nah nanti ketika ayah meninggal, tolong semua harta ini untuk pembangunan masjid. Tidak boleh. Harus diambil maksimal sepertiga daripada harta peninggalannya. Selebihnya yang 2/3 itu nanti kemudian digunakan untuk lain-lain. Atau digunakan untuk keperluan si mayit atau digunakan nanti untuk dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian yang ketiga untuk belanja. Belanja ini apa? Belanja ini adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada pemulasaran jenazah si mayit. Jikalau ada orang yang meninggal dunia, biaya pembelian kain kafannya, misalkan biaya penguburannya, misalkan kemudian ada biaya kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama, ya ahli sunnah wal jamaah itu ada kirim doa sampai 7 hari misalkan dan lain sebagainya, maka diambilkan dari harta peninggalan si mayit tersebut. Yang terakhir adalah diambilkan dari hartanya untuk membayar hutang-hutang daripada si mayit. Jikalau harta itu sudah selesai semua tanggungannya, masih ada sisa, maka sisanya itu kemudian boleh dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang nanti akan kita bahas di yang berikutnya. Kemudian tujuan untuk mempelajari ilmu waris itu apa? Yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam pembagian harta waris. Kita ingat bahwasanya ketika tidak ada ilmu mawaris ini, maka orang akan seenaknya sendiri memanfaatkan harta warisan. Namun ketika ilmu mawaris ini sudah diterapkan di dalam masyarakat, maka sudah ada yang namanya keadilan. Maka ini untuk menjaga rasa keadilan, rasa tanggung jawab antar muslim. Karena di tengah-tengah masyarakat kita itu kadang ada yang tidak setuju ketika menggunakan ilmu warisan. Karena apa? Bagian laki-laki itu biasanya 2 kali lipatnya dari bagian perempuan. Nah, banyak pihak-pihak yang tidak setuju untuk menerapkan ilmu mawaris ini dirasa tidak adil. Gitu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya memang solusi. Ilmu mawaris ini adalah solusi untuk pembagian harta. Belum tentu adil itu dibagi rata sama, tidak. Yang disebut dengan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Itu yang disebut dengan adil. Jikalau ada seorang yang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya hanya 2 anaknya saja, laki-laki 1 dan perempuan 1, maka dalam masyarakat umum adalah dibagi sama rata. Misalkan ada orang yang meninggal dunia meninggalkan uang
100 juta, maka anak perempuan mendapatkan 50 juta, anak laki-laki mendapatkan 50 juta. Apakah itu yang disebut dengan adil? Tidak. Adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Kenapa? Islam sudah mengatur bahwasannya bagian daripada laki-laki adalah 2 kali lipatnya bagian perempuan. Itulah sudah adil, sudah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diganggu-gugat lagi. Yang ketiga, tujuan daripada ilmu mawaris adalah menyelamatkan harta benda si mayit sehingga tidak diambil oleh orang-orang yang dolim. Makanya dibagi nanti ada hak-hak orang yang berhak menerima harta warisan. Kalau tidak termasuk golongan yang menerima harta warisan, maka tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan harta warisan daripada si mayit. Nah, dalam kaitannya tersebut, kita perlu menilik firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bahwasanya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ayah atau ibunya dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita pun juga ada hak bagian pula dari harta peninggalan ayah dan ibunya dan kerabatnya. Baik itu sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan surat An-Nisa ayat 7. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika mayit sudah meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta, baik itu hartanya sedikit maupun banyak, maka ahli warisnya memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan daripada si mayit, baik sedikit maupun banyak. Kemudian kita membahas ke sebab-sebab orang yang mendapatkan warisan. Ada 4 kriteria orang itu bisa mendapatkan warisan. Yang pertama adalah karena nasab. Nasab itu adalah hubungan keluarga. Jadi tidak mungkin orang lain mendapatkan warisan kalau dia bukan nasab atau keluarga daripada si mayit itu sendiri. Yang kedua, sebab pernikahan. Sebab pernikahan itu seorang bisa mendapatkan warisan karena ada orang yang sudah menikah, suami dengan istri. Suami bisa mendapatkan bagian daripada warisan istri yang sudah meninggal, atau sebaliknya istri mendapatkan bagian warisan dari suaminya yang sudah meninggal. Karena apa? Karena ada ikatan pernikahan. Yang ketiga yaitu sebab wala. Wala itu artinya memerdekakan budak. Ini berlaku di daerah-daerah negara-negara Islam yang masih ditetapkan tentang budak. Maka ketika ada budak yang dia itu kaya, memiliki harta, kemudian dia meninggal dunia, tidak memiliki yang namanya misalkan keluarga atau memiliki keluarga, atau juga dia memiliki majikan atau juragan yang dia bekerja pada waktu hidupnya kepada majikannya, maka ketika budak ini meninggal dunia, maka si majikan yang dia sudah memerdekakan budak tersebut, maka dia mendapatkan hak daripada warisan budak yang meninggal dunia tersebut. Yang keempat adalah karena kesamaan agama. Ketika ada seorang itu meninggal dunia, anaknya itu sama-sama Islam, ahli warisnya sama-sama Islam, maka mereka berkesempatan untuk mendapatkan hak daripada bagian harta mayit yang ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan warisan itu apa saja? Meskipun dalam 4 kriteria tadi seorang berhak untuk mendapatkan warisan, namun ada hal-hal yang mengganjal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan warisan meskipun termasuk 4 kriteria yang tadi. Yang pertama adalah pembunuh. Meskipun dia keluarga sendiri, meskipun dia nasab sendiri, namun ketika dia pernah membunuh orang lain atau pernah membunuh saudaranya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan daripada si mayit. Contoh misalkan, ada dalam banyak kasus di Indonesia, ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri, alih-alih untuk mendapatkan harta kekayaan daripada orang tuanya. Justru menurut Islam itu anak tersebut tidak mendapatkan bagian ahli waris. Karena apa? Karena dia sudah membunuh orang tuanya.
Gitu ya. Jadi ketika ada orang yang dia membunuh, baik membunuh orang tuanya, membunuh keluarganya atau orang lain, meskipun itu adalah keluarganya sendiri, nasabnya sendiri, dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan daripada si mayit. Kemudian yang kedua adalah beda agama. Ketika dalam beda agama, meskipun nasab, meskipun terjadi pertalian pernikahan, budak dan lain sebagainya, namun karena agamanya berbeda, maka dia tidak mendapatkan warisan daripada si mayit. Misalkan ada orang tua yang beragama Islam, namun anaknya itu agamanya non-muslim, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan daripada si ayahnya. Atau sebaliknya, anaknya Islam, tapi orang tuanya non-Muslim. Ketika anak ini meninggal dunia, maka orang tuanya yang non-Muslim tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari anaknya yang Muslim tadi. Kemudian yang ketiga yaitu budak. Budak tidak dapat mewarisi harta warisan daripada majikannya. Berbeda dengan tadi, majikan bisa mewarisi harta daripada budaknya jika majikan tersebut memerdekakan budaknya. Namun budak ini tidak bisa mendapatkan harta warisan daripada majikannya. Yang keempat yaitu murtad, yaitu keluar dari Islam. Itu. Kemudian ahli waris sekarang. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya itu ada 6. Dalam artian keenam kriteria ini mencakup bahwa dalam kondisi apapun dia tetap akan mendapatkan bagian warisan. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Namun di kali ini ada ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Dalam kondisi apapun, ada siapapun, dia tetap mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah suami. Suami ini berhak mendapatkan harta warisan daripada si istri ketika istrinya meninggal dunia. Atau sebaliknya, yang kedua adalah istri. Istri tetap selamanya mendapatkan harta warisan daripada suaminya. Dalam kondisi apapun, entah itu anak, misalkan ada anak yang ikhlas atau tidak, ada keluarga yang ikhlas atau tidak, tetap istri mendapatkan bagian daripada harta warisan peninggalan daripada suaminya. Kemudian yang ketiga ada anak laki-laki. Anak laki-laki selamanya mendapatkan warisan daripada kedua orang tuanya. Anak perempuan pun juga begitu. Kemudian ayah dan ibu pun juga akan sama, akan mendapatkan harta warisan daripada anak laki-laki maupun anak perempuan mereka ketika anak mereka meninggal dunia. Jadi keenam golongan ini adalah orang-orang yang dia berhak untuk mendapatkan harta warisan. Meskipun nanti ada penghalang siapapun di situ, misalkan nanti ada istri yang kedua, istri yang ketiga, sama semuanya akan mendapatkan harta warisan. Misalkan nanti juga ada kakek, misalkan ada nenek dan lain sebagainya, tetap keenam golongan ini akan mendapatkan harta warisan. Demikian pembahasan kita di pertemuan yang pertama ini tentang bab warisan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jikalau nanti kurang paham, kalian bisa pertanyakan kembali di kolom komentar dan di via grup. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.